yang terjadi di Aceh yang menyangkut dengan Kamtibmas itu menjadi ranah daripada Komisi 1 untuk menanggapi isu-isu yang berkembang di masyarakat, juga terkait dengan isu-isu keamanan, baik itu yang masalah yang menyangkut dengan politik ataupun hal-hal lain, termasuk masalah ada aksi-aksi itulah tentang masalah Presiden 2 periode agar ganti presiden. Untuk keamanan Aceh maka perlu Komisi 1 perlu mengambil suatu peran dalam menjaga Kamtibmas Aceh agar ke depan pemilu 2019 yang terjadi di Aceh ini sukses pemilu di Aceh, maka akan sukses pemilu secara nasional. Dan untuk hal ini, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hal tersebut terjadi booming masalah di Aceh, termasuk masalah statement rambu di media, dan dalam hal ini juga mungkin agak ada terjadi permasalahan yang timbul dari tersebut dengan masalah. Maka audiensi pada hari ini, sebelum kita bicarakan lebih jauh dan lebih lanjut permasalahannya, kita ingin mendengarkan terlebih dahulu penyampaian daripada Rambu Aceh ataupun pihak yang mewakili dari masyarakat negara atau perwakilan Rambu untuk menyampaikan permasalahan ataupun yang ingin disampaikan agar menjadi masukan bagi Komisi 1. Dan selanjutnya nanti akan menjadi cakapan di Komisi 1 dari anggota-anggota Komisi 1, saran dan pendapat. Tujuannya adalah agar Kamtibmas di Aceh benar-benar terintegrasi dengan politiknya. Maka yang kita bicarakan hari ini adalah masalah Kamtibmasnya. Mungkin demikian penyampaian dari saya. Sebagai pembuka, tentunya kami persilakan kepada Rambu Aceh atau perwakilannya untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya kepada lembaga negara Aceh yang khususnya diterima oleh Komisi 1 pada hari yang berbagai. Itu kan analisa agenda. Ya. Yang mau datang ini yang mau disampaikan kan pengalaman Rambu sendiri kan. Ya, saya mau menyampaikan dari perspektif karyawan dulu, Pak. Oh, enggak. Nanti bagusnya belakangan aja setelah Rambu dijelaskan baru nanti dijelaskan ini. Kita dengar dulu ya dari Rambu, maksudnya dan bagaimana sampai Rambu ini merespon persoalan ini lah. Kalau gitu kita persilakan langsung Pak Rambu untuk menceritakan kronologi dari awal, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Silakan langsung. Dulu aja. Ya. Dulu. Baik banget. Mau diri juga boleh. Berdiri boleh dulu. Tenang aja. Santai. Belum rendah mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, sebelumnya saya minta maaf atas segala sesuatu yang ucapan dan perkataan saya siap kepada bapak-bapak anggota dewan yang terhormat. Perihal mengenai video viral saya di saat ketepatan hari Jumat setelah selesai sholat Jumat, saya bersama teman sedang minum kopi di satu tempat yaitu warung kopi. Ketepatan warung kopi itu di depan kebun PT Sopindo. Jadi saya minum kopi dan sebelah saya itu teman saya yang bernama Juan sedang mengotak-atik HP. Ternyata terbukalah satu video yang menggunakan topeng. Dan setelah saya lihat, spontanitas saya emosi karena di situ dia menggunakan topeng, mengancam orang, bertakbir. Itu yang saya tidak senang karena yang saya nilai itu bukan sifat orang Aceh. Sekalipun dia atas namakan orang Aceh. Sehingga saya meminta kepada teman saya, yuk kita balas, yuk ini biar balas ini.
bisa. Saya tanya sama teman yang punya HP itu. Oh bisa kalau Pak Rambo mau. Jadi kayak mana balasnya? Udah kita balas saja. Pertama dibuat ini kronologis yang memang sebenar-benar terjadi. Pertama dibuat di saat duduk di kedai kopi itu. Karena sudah selesai, saya tengok kayaknya kok nggak bagus. Dia itu di kebun, di hutan, kita di hutan, kata itu warung depan kebun kita Sopindo. Oh udah, ini kita hapus, kita pindah yuk. Biar tahu dia nanti orang Aceh nggak seperti itu. Itulah awalnya, bukan masalah saya itu ke kiri ke kanan, saya nggak tahu itu. Karena saya nggak pernah punya HP yang bisa gitu main gesek-gesek itu nggak pernah tahu saya. Nah, Jadi nama Rambo itu memang sudah nama Rambo. kalau nama Rambo Bapak jangankan tanya di Nagara ya Pak, tanya di Melabo tahu semua alamat kampung saya. Tapi kalau tanya nama saya sekalipun di lorong kampung saya, nggak usah di kampung, satu lorong pun nggak ada yang tahu. Cuma 2 orang di kampung saya yang tahu, Pak Kecik sama Sekdes. Itu kadang-kadang itu lupa. Ya, kampung Jumadan. Bang Rambo asli Aceh. Suku Jawa. Suku Jawa. Lahir Lahir di Aceh, besar di Aceh, punya anak istri di Aceh. Mungkin Allah mengendaki besok atau lusa saya mati pun juga di Aceh. Istri orang Aceh. Istri orang Melayu. Kalau masalah ini yang gimana nih Pak? Yang masalah balasan tadi. udah masuk hutan Setelah itu saya ajaklah teman saya itu yang punya HP itu, baru berangkatlah saya. Cuma 2 orang, ternyata di belakang dia itu saya duluan jalan. Ada jembatan kecil arah ke kebun. Jadi rupanya di belakang kawan saya yang bawa HP itu ada kawan satu lagi nongkrong di belakang saya. Jadi setelah dibuat, baru dinampakkan. Nah ini Pak Rambo, kayak mana? Naikkan, nanti nggak takut. Apa takut benar? Jadi Rambo Saya bilang juga gitu. ya. Apa takut? Udah. Tag-tagnya atau isi pidato itu, isi pernyataan itu memang dari Rambo sendiri atau dari siapa yang buat? Dari hati sendiri, Pak. Dari hati sendiri. Nggak ada ini itu tuh nggak tahu. Raja Pak. Ya setelah dibuat itu udah selesai, datang kawan itu ya katanya di apa itu saya nggak tahu, dia bilang juga itu ada 5 menit, ternyata belum terkirim. Dia bilang pakai sinyalnya katanya, bukan sinyalnya, api itu yang perlu diganti. Saya bilang gitu. Nah, rupanya lagi belum pulang, udah keluar di situ bahasanya orang Baris. Oh udah masuk. Ya udah nggak tahu lagi terus. Pulang. Apa pernyataan Pak Rambo waktu direkam tuh? Ya. Saya nggak boleh lihat. Terus setelah itu pulang. Setelah itu saya duduk di situ, pulang belum sampai ke rumah, udah anak muda situ nyari saya. Bahasanya di rumah sudah ada yang nyari. Apa? Polisi Nangga. Ya itu nyari di situ istilahnya bukan pihak kemana-mana, cuman rupanya orang di Simpang 4 yang dia bilang orang Simpang 4, cuman saya nggak tahu nama. Dia bilang untuk sementara ini video kamu viral, kamu ini bahaya, jangan ke rumah. Tapi saya tetap di rumah. Dan tiba-tiba entah malam berapa datanglah Polisi. Rombolan, 1 mobil dan 2 kereta. Siapa yang datang? Yang datang itu polisi. Polisi. Nah kalau nggak salah malam Senin, malam Minggu. Ke rumah Pak Rambo. Iya. Jadi video dibikin hari Jumat, malam hari Sabtunya datang polisi. Silakan Bang Mulis. Ini nomor Bapak. Setelah itu Datang polisi, ya saya persilakan masuk. Setelah masuk, ya saya suruh kendaraan duduk. Setelah duduk di lantai,
kami datang masalah video kamu yang viral. Kamu saya minta datang ke kantor polisi. Oh nggak bisa Pak, saya mau undangan. Ya saya minta tolong sekarang ke kantor polisi. Nah, sampai sana nanti kamu bikin apa namanya klarifikasi. Jadi itu masih di rumah saya tanya, klarifikasi itu apa Pak? Itu kamu saya videokan tapi minta maaf. Nah, nanti saya konsep, kamu baca. Setelah nanti kamu baca, kalau perlu kamu tambahin, perlu kurangi. Jadi saya berangkat ke kantor polisi. Ada satu anggota polisi saya suruh duluan. Elektronik berangkatnya dibawa atau sendiri? Ya. Waktu berangkatnya dari rumah ke kantor polisi dibawa atau dibawa pergi sendiri? Ya saya mau dibawa naik kereta, saya nggak mau. Saya naik kereta sendiri, naik motor sendiri. Nah, setelah berangkat, yang video itu saya ajak, nggak mau. Takut gitu ya. Masa Pak Kecil saya ajak. Pak Kecil lah duduk di belakang. Udah berangkat. Itu polisi itu saya suruh udah duluan. Enggak, saya suruh komandan suruh sama-sama. Ya. Setelah sampai ke kantor polisi, itulah masa itu saya nggak tahu kecuali Kapolsek sama salah satu anggota itu saya kenal. Nah, Kapolseknya Itu polsek mana? Kuala. Ya. Dan yang saya tahu Kapolsek dan anggotanya tidak ada bicara apa-apa untuk saya. Terkecuali salah satu yang tinggi besar pakai kaos merah. Ternyata setelah keluar dari situ saya ingin tahu kasat Polres katanya. Di saat saya lagi jadi surat itu yang dibuat sama kepolisian itu, saya bilang ini nggak tepat, nggak sesuai hati saya. Saya perlu tambahan. Oh tambah silakan. Cuman polisi tanya tambahnya apa? Saya terus bilang sama polisi, oh tambahnya begini Pak. Kalau memang karena karena polisi itu kan menyangkut masalah video itu. Ini rambut video viral. Semua faktanya sudah disampaikan oleh Rambu sendiri, ya. Cuman beliau minta bantu saya dari aspek hukum. Saya sudah sampaikan ke beliau, ya secara hukum saya akan melindungi Bapak. Tapi karena ini ada aspek politis, ya kan, sebaiknya ke DPR juga perlu diberitahukan. Karena menurut feeling politik saya, ini kan ada unsur-unsur lain, ya kan. Karena ada manusia bertopeng mengancam, kemudian ada Bang Rambu merespon, ya kan. Kemudian ada tindakan-tindakan lain, seperti misalnya istrinya ketakutan, anaknya ketakutan, dia tidak bisa bekerja, kemudian ada orang lalu lalang di kampung dia, ya kan. Dari itu saya kira ini perlu perlindungan. Maka dari itu saya kira Rambu ini perlu perlindungan hukum dan perlindungan politik sehingga peristiwa ini mungkin menjadi iktibar bagi kita semua, ya kan? Tidak terulang, ya kan? Masa negara dari dijajah, dimerdekakan, kemudian demokrasi, kemudian ada peristiwa-peristiwa seperti ini, ya kan? Ini kan menjadi presiden buruk. Dari itu saya kira berkenan kiranya Komisi 1, ya kan, melakukan apa saja sehingga kehidupan Bang Rambu ini kembali normal, ya, dia bisa beraktivitas seperti sedia kala. Demikian Pak. Ya, terima kasih Bang Pulis, terima kasih Bang Rambu, terima kasih Bang Walia dan Adil yang telah menyampaikan beberapa hal terhadap kronologis video viral Bang Rambu yang terjadi di Nagan dan Aceh hari ini. Maka Komisi 1 telah menerima masukan-masukan dan terutama perlu saya ingatkan, kapasitas Komisi 1 hari ini adalah dalam rangka menampung setiap pengaduan daripada masyarakat, baik itu permasalahan-masalah Kamtibmas dan juga hal-hal yang lain.
Jadi jangan sampai nanti dipolitisir ke hal-hal politik. Karena Komisi 1 sifatnya adalah lembaga politik, menampung karena di sini beragam politiknya. Dan sesuai dengan kewenangan Komisi 1 masalah Kamtibmas, maka pada ini kita terima kehadiran Bang Rambu, dan nanti Komisi 1 akan memberikan langkah-langkah hal tersebut sudah diajukan, termasuk akan mengadakan rapat dengan Polda Aceh. Sebelum ini kami akhiri, kami akan memberikan kesempatan kepada Komisi 1 untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan Rambu dan perwakilannya. Dan silakan Pak. Saya ini kita lihat dari kejadian ini Bang Muhtar, ini kan kausalitas, sebab akibat. Sebab ada pasukan yang bertopeng, muncullah reaksi beliau. Saya minta kalau ini sudah kita sikapi semua, cari itu siapa pasukan bertopeng. Setuju, Pak? Iya Pak, setuju saja. Apakah ini bentukan atau apa, siapa saja, apa preman, ini harus kita dapat. Karena ini kausalitas, reaksi beliau gara-gara pasukan bertopeng, supaya permasalahan terselesaikan. Cukup, itu aja. Terima kasih. Ini menarik. Ini nampaknya akan ada pendidikan. Jadi Pak Ketua, kiranya segera kita melapor ke Polda Aceh, juga Pak Muflis melaporkan dan memberi kesempatan kepada Rambu menyampaikan masalah ini di depan Polda, karena jelas, ya jelas kasatnya atau siapapun itu yang mengeluarkan kata-kata apa namanya? Tunggu nanti. Ini yang membuat Rambu trauma. Lihat nanti. Kalau nggak bersedia ya udah. Lihat nanti. Lihat nanti. Ini bahasa ancaman yang tidak bisa diukur sedalam apa. Apakah ditembak, apakah diteror, apakah diculik. Ini akan terjadi. Karena itu bahasa teror, bahasa luar biasa. Ini perlu segera lapor ke Polda kapan ada waktu beliau, apakah Pak Wakapolda, apalagi kita barusan membahas masalah situasi politik dengan rapat kerja dengan Polda Aceh. Nah, ini penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain dari terwakili? Kalau saya, ya, kalau saya melihat bahwa memang persoalan ini kan ada apa yang disikapi oleh Rambu ini kan reaksi, Ya. dari aksi, karena ada aksi sebelumnya. Ya. Jadi reaksi Rambu itu atas aksi yang sebelumnya. Saya sepakat dengan disampaikan Pak Saleh dan Pak Jarwanku. Nampaknya memang persoalan ini tidak bisa kita anggap enteng lah, kita remeh, kita anggap sepele, dan memang perlu kita lakukan langkah-langkah politik dan hukum. Langkah politik memang kita ini kan Komisi DPR ada fungsi-fungsi pengawasan misalnya yang pada DPR melakukan koordinasi dengan kaitan dengan penegakan hukum dan Kamtibmas dengan Polda, bisa juga dengan Pangdam, dengan Kabinda mungkin sekalian. Jadi saya pikir langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk merespon lebih lanjut dalam rangka menjaga keamanan dan selamat di Aceh kita ini. Saya pikir demikian. Terima kasih. Kapan rekan-rekan Komisi 1, terima kasih atas penyampaian daripada Bang Rambu Seti dan Bang Fris serta perwakilan dari rekan. Yang juga perlu kita tegaskan sekali lagi bahwa Komisi 1 adalah menerima semua pengaduan masyarakat yang dalam hal pelayanan hukum dan pelayanan ini merasa tidak nyaman. Jadi walaupun hari ini Bang Rambu didampingi oleh relawan deklarasi ganti presiden, Komisi 1 tidak masuk ke dalam ranah masalah ganti presiden ataupun masalah Jokowi 2 periode, karena lembaga Komisi 1 sesuai bekerja dengan tertib DPR adalah untuk memberikan perlindungan kenyamanan kepada masyarakat dan menampung setiap aspirasi masyarakat. Dan apapun yang telah disampaikan oleh perwakilan Bang Rambu dan Pak Rambu sendiri, ini menjadi masukan bagi Komisi 1 untuk melakukan langkah-langkah pengawasan baik masalah Kamtibmas atau hal lainnya, dan tentunya akan juga memanggil
akan mengadakan rapat nanti mengundang Polda Aceh dan perwakilan lainnya termasuk Kabinda untuk membicarakan hal-hal teknis tentang pengamanan terkait menjelang pemilu 2019. Sebagaimana juga baru-baru ini kita sudah melakukan rapat dengan Polda Aceh, yaitu di Mapolda juga membicarakan tentang masalah Kamtibmas menjelang pemilu. Dan terhadap kasus ini, karena ini semakin panas situasi politik menjelang pemilihan Presiden 2019 nanti, jadi ada dari deklarasi Jokowi 2 periode, ada daripada ganti presiden. Ini di Aceh juga tidak menimbulkan reaksi daripada masyarakat. Dan karena ada satu pihak lagi yang menambahkan diri yang membela Jokowi, yaitu dengan 2 periode mengeluarkan statement di media dengan memakai topeng. Ada Pak Rabu yang menyatakan dukungan 2 periode deklarasi untuk deklarasi ganti presiden ini telah mendapat pemanggilan. Maka kita akan menanyakan kepada polisi langkah yang akan dilakukan kepada yang menggunakan topeng tersebut yang juga viral. Jadi intinya dengan pengaduan hari ini, dengan penyampaian hari ini dari Pak Rabu dan perwakilan menjadi masukan yang akan sangat berguna bagi Komisi 1 dalam menyikapi Pilpres 2019. Dan Komisi 1 akan melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap kinerja daripada aparat penegak hukum, baik di Polda, TNI, Kabinda, dan hal-hal lain yang menyangkut dengan Kamtibmas. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran wartawan dan mudah-mudahan ini jangan sampai dipolitisir bahwa Komisi 1 telah memihak kepada relawan ganti presiden. Saya luruskan tadi yang disampaikan oleh Rabu bukan ganti presiden. Dia reaksi atas adanya pernyataan orang bertopeng. Maksudnya dia menantang dia, bukan menantang. Itulah makanya kita perlu luruskan karena kehadiran Bang Rambu hari ini didampingi oleh relawan ganti presiden. Makanya ini kan perlu kita luruskan. Jangan sampai terjadi kesalahan di media. Seakan-akan Komisi 1 nanti sudah berpihak, kan? Padahal kita ini lembaga resmi yang multi politik di DPR. Karena ada juga dari Gerindra, ada juga dari Partai Aceh, dari Demokrat, dan dari P3, dari Golkar, yang arah-arah politiknya disesuaikan dengan politik tingkat nasional. Tapi yang ini dari tadi kita ingin pisahkan Rabu, reaksi Rabu tadi kan, dengan langkah-langkah yang diambil oleh gerakan ganti presiden itu dalam rangka pengamanan sebenarnya karena waktu hari Jumat itu Pak, saya itu nggak ada pikir kiri kanan Pak, cuma pikirnya depan dia bertopeng aja. Selain itu saya sama sekali nggak tahu. Kita pahami reaksinya, reaksi spontan. Maka lah ini kita perlu luruskan karena ini adalah lembaga resmi Komisi 1 yang membidangi masalah keamanan, pemerintahan politik dan hukum, perlu meluruskan. Dan siapa saja yang mengadu kepada masyarakat yang merasa terancam jiwanya, mengadu kepada DPR dan siapapun yang mendampingi, kita siap menerima. Karena hari ini adalah resmi pertemuannya dan diliput oleh media, maka kita perlu berjelas dan bertegas, Pak Muflis kan? Karena ini sesuai dengan tupoksi DPR. Dan insya Allah pengaduan tadi, penyampaian tadi akan kami tindak lanjuti di Komisi 1 dan dalam waktu dekat akan kami undang Polda dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan Kamtibmas. Mungkin demikian. Ya, ini juga kan jadi kalau bela, saya pembela. Ya. Saya justru mendorong beliau ke sini untuk mendapat perlindungan hukum, perlindungan politik. Karena apa? Feeling saya pakai serbu, bertopeng, mengancam itu kan kekuasaan. Kan? Dari itu DPR lah yang bisa memberi perlindungan hukum. Kan? Kalau pengacara mungkin kalau di depan saya, secara etika, secara prosedur mungkin pimpinan-pimpinan mereka akan berkomunikasi, tapi saya kan tidak bisa menjamin di lapangan. Kan? Dan dari itu Pak Ketua perlindungan, gitu kan? Kalau bela biar saya bela, itu memang konsekuensi politik lah. Intinya Komisi 1 siap Pak Muflis memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam ada hal ini tentunya berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak keamanan yang ada di Aceh. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran penyampaiannya. Saat ini dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.